Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Beladi Oktavia ning kali sekawan 0 kali 0 setunggal sekawan 00 sekawan. Kula saking S1 Pendidikan Basa lan Sastra Jawi Fakultas Basa lan Seni Universitas Negeri Surabaya. Kula badhe wawancara ngenani tugas folklor ingkang diaku dening Bapak Suparman. Cakupanipun folklor setengah lisan upacara adat. Nggih, menika Bapak nggih selaku Ketua Sanggar Hargawelas Semeru. Nggih, saderengipun salam kula rahayu. Rahayu ki para kadang kula sedaya sepuh lan sepuh ugi kadang-kadang kula anem sedaya. Kepangaken nami kula muslimin, nami kekancingan kula Raden Temenggung Murtejo Kusuma Wijaya saking Praja Merdeka Makualam. Sekedhik mungkin kawula badhe njelasaken tentang maksud tujuanipun adik kula punika. Dia punika adalah tujuan melindungi kebudayaan, melindungi kebudayaan, khususnya kebudayaan Jawa. Spesifikipun dia punika membahas tentang kirab pusaka dan ruwat jagat. Jadi banyak sekali hasanah Nusantara. Kebetulan hasanah itu dibagi menjadi beberapa bagian, termasuk bagian kita adalah di Jawa adalah bagian orang Jawa, terus kearifan lokal yang ada di Jawa. Salah satu bentuk kearifan lokal itu adalah di setiap tahunnya itu kita mengadakan kirab pusaka dan ruwat jagat. Yang intinya adalah di mana tetap budaya leluhur kita itu tidak akan hilang. Bisa minimal secara wujud fisik itu masih bisa dimengerti oleh anak turun kita sebagai anak turun orang Jawa dan Nusantara. Apalagi kalau sudah ngomong pusaka, ngomong keris. Keris itu sudah menjadi ikon Indonesia untuk dunia. Ya, sudah diakui oleh dunia menjadi salah satu peninggalan sejarah dari bangsa Indonesia itu sendiri. Kalau ngomong tentang kultur Jawa atau spesifiknya adalah kirab pusaka, tujuannya adalah satu, kita punya keyakinan itu yang membuat kita itu bisa menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Nah, kebetulan dengan hadirnya kirab pusaka kita menginginkan menjadi lebih baik dalam kehidupan mikrokosmos diri kita dan kehidupan makrokosmos yang ada di lingkungan kita di alam semesta ini. Nah, jika begitu dengan hadirnya pusaka yang dikira karena pusaka itu selain memiliki makna, ya, makna yang tersirat dan tergantung juga memiliki makna yang tersurat. Ya, dan pada intinya semuanya adalah untuk mengacu kepada keyakinan yang menjadi lebih baik. Kebaikan, intinya kirab pusakanya. Ruwat jagat, nah, jagat itu ada dua, ya, jagat atau bawono itu ada dua, bawono alit adalah diri kita dan bawono agung adalah jagat seisinya atau jagat kecil lah, jagat cilik. Kenapa kok harus ada ruwatan? Karena dalam prosesi sebuah kehidupan, gitu, itu ada yang dilahirkan, ada yang mati. Nah, otomatis dalam proses lahir dan mati itu ada juga sifat-sifat. Sifat yang baik dan sifat yang buruk. Nah, hadirnya ruwatan ini adalah supaya apa? Supaya yang buruk-buruk, nah, yang buruk-buruk di dalam mikrokosmos diri kita, dan juga ada di dalam alam semesta, itu kita ruwat, kita lebur. Semoga semua menjadi kebaikan
Dan kebaikan sendiri asalnya dari kuasanya Tuhan yang Maha Kuasa itu sendiri. Nah, itu mungkin garis besarnya antara luar jagat dan kirab pusaka. Mungkin ada lagi yang mau perjelas lagi. Niku napa wonten prosesi khusus nggih? Keris-kerisnya niku badhe dikirap niku. Ya, Nggih. di pusaka-pusaka yang dimiliki oleh Hargowa Semeru itu sebenarnya ada beberapa itu ada kalau 100 lebih ya. Oh, Tapi nggih, hanya kata nggih. ya, hanya beberapa yang kita kira mungkin 9. Oh, nggih. Badhe Kenapa? sedaya, nggih. Tidak ada semua. Kenapa kok 9? Karena 9 itu mewakili dari unsur kuasanya yang maha kuasa itu sendiri, yang ada di alam semesta dan yang ada di dalam dirinya manusia itu sendiri. Nah, nanti akan saya perjelas kalau nanti pas ada dialog khusus tentang 9 kuasa itu tadi. Gitu, itu yang mewakili. Nah, sebelum dikirap itu juga ada prosesi pusaka. Nggih. Di pusaka itu harus dibersihkan dahulu, dimandikan. Oh, dimandikan, Ya. nggih. Dimandikan supaya semua yang dianggap buruk di situ ya, kalau yang kelihatan mata kan tayangan atau Iya, apa seperti itu berkarat ataupun nanti yang tidak tampak mata mungkin ada energi apa yang sifatnya buruk Nggih. dan ada di sana itu dibersihkan dengan beberapa hal termasuk situ ada bunga, Nggih. ada wewangian, terus ada air yang dianggap suci. Nggih. Situ kita bersihkan. Setelah kita bersihkan, kita siapkan pusaka itu, terus kita buatkan apu rampe. Apu rampe itu adalah sesaji yang ada hubungannya dengan keyakinan kita bahwa orang Jawa, orang Nusantara itu tidak akan lepas dengan leluhurnya. Nggih, nggih. Nah, itu. Supaya apa? Supaya di setiap kegiatan, setiap langkah prosesi itu selalu mendapatkan palilah, itu ridho bahasanya, oleh leluhurnya kita sendiri. Nah, tujuannya apa? Supaya yang susah dimudahkan, Nggih. yaitu yang sulit juga dimudahkan. Gitu. Terus yang kelihatan gelap bisa diterangkan, dan semuanya adalah menuju pada kebaikan-kebaikan untuk diri kita dan alam semesta itu sendiri. Itu intinya. Oh, gitu. Iya. Niku sing berperan wonten upacara adat niku sinten mawon? Nggih. Untuk yang berperan di acara adat kirab pusaka itu sebenarnya semua yang memiliki keyakinan yakin bahwasanya ini adalah budaya kita. Oh, nggih, nggih. Ya, semua antam, tapi karena memang kita itu hidupnya adalah berbineka ya, Iya. berbagai macam macam keyakinan. Akhirnya kita ngumpul di sana, itu yang hadir adalah kami dari Hargowa Semeru sendiri, Nggih. terus didukung oleh masyarakat adat Nusantara dari Mangkualaman. Nggih, nggih. Ya, itu terus semua masyarakat baik itu desa ataupun juga kalau nggak salah dari kecamatan juga itu semua. Dan beberapa seniman-seniman reok. Oh, nggih, nggih. Ya, kalau nggak salah ada 50 lebih. Nah, Nggih. itu seniman reok yang juga ikut diruat Nggih. untuk bisa ikut dalam acara ritual tersebut. Napa wonten pantangan khusus? Pantangan? Nggih. Pantangan Pantangan, nggih. kalau untuk pantangan sih tidak ada, karena pantangannya sudah jelas. Kalau orang Jawa mengatakan lek dijiwit loro, Nggih, nggih. kancane ya seperti itu toh. Nggih, nggih. Tapi hal yang sifatnya norma, Nggih. apapun norma yang di situ memang diajarkan oleh mbah-mbah kita, nenek moyang kita untuk memang tidak dijalani, ya jangan dijalani. Dan memang untuk pelaku-pelaku spiritualnya sebelum menjalankan prosesi itu, ya memang harus ada melean dulu, gitu. Terus selamatan ritualan itu, terus juga mungkin pelaku-pelakunya itu harus juga ada puasanya. Karena apa? Karena juga yang jelas nanti akan ada benturan energi juga, antara energi yang negatif sama energi yang positif. Nah, setelah kita saat itu adalah untuk apa ya, nyaponi kan gitu ya, membersihkan energi yang negatif. Situ. Niku dipengeti saben sasi napa? Itu kemarin kita jalankan prosesi itu diawali di bulan Suro Jawa. Oh, nggih, Suro Jawa. Ya, kebetulan ada teman-teman dari mahasiswa juga. Suro itu ada 2 bagian. Oh,
Ya, ada 3 bagian malah surah ini. Makna surah sendiri ada 3 bagian. Jadi yang pertama adalah surah menurut Islam. Muharram itu kan. Nah, terus ada surah menurut Hindu. Nah, Caka taunya kalau di Hindu. Dan surah menurut orang Jawa sendiri. Surah itu. Betul. Nah, beda ini antara surah Jawa dan surahnya Islam itu beda, Mbak. Beda. Sama tidak. Surah Jawa dan surahnya Islam, Muharram Islam itu selisihnya 512 tahun. Lebih tua surah Jawa. Kalau tahunnya Jawa ikut Saka. Ya, terus kalau surahnya Islam atau Muharram itu adalah ikut apa? Islam. Hijriyah. Apa? Hijriyah. 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 Kalau umum, tanggalan umum itu adalah Masehi. Jadi biar tahu, oh ini surahnya kok podo Islam apa Jawa ya? Jadi sendiri, Jawa sendiri, terus Islam sendiri. Nah, kenapa kok kayak bareng lah? Di saat tahun 1555, di saat itu kan Sultan Hamengkubuwono itu memang disatukan dengan politik. Sehingga apa? Sehingga biar kelihatan masyarakat Jawa itu bersatu. Akhirnya ketemu kayak Islam Kejawen, gitu. Islam Hindu Kejawen. Bahkan sampai ada kesen Kejawennya juga ada. Kejawetan itu. Nah, saat itu seperti itu. Sehingga tampak seolah-olah bahwasanya surah ini dimiliki oleh semua kalangan. Ya Islam yang duwe, Kejawen juga yang duwe, terus Kristen juga punya. Memang perlu diketahui spesifiknya Jawa itu juga punya sendiri. Jawa punya sendiri. Kaumnya juga punya sendiri. Kalau spesifik lagi kita pas lagi kalau sudah ada materi yang mengarah ke situ. Napa wonten sejarahipun keris-keris niku? Bapak khusus ngaten. Ya. Sejarah khusus nggih. Nggih. Kalau untuk sejarah tentang keris perkerisan yang jelas keris itu memiliki sejuta sejarah gitu. Nggih. Sejarah apa ada bahasa Sangkan Paraning Dumadi, Sangkan Paraning Pawono. Jadi asal usulnya kejadian dan asal usulnya sesuatu sudah terciptakan. Di sebelum tercipta ada apa, setelah tercipta itu ada apa. Jadi bagian di setiap itu sendiri. Tapi yang kemarin saya gunakan untuk kira pusaka itu semua keris itu adalah keris sepuh dari Majapahit. Kerajaan Majapahit mulai dari Sabuiten juga ada beberapa keris yang lain lah yang mungkin tidak banyak yang bisa dijelaskan. Namanya keris juga banyak, terus muteraninya juga banyak. Tapi yang saya buat dari ke-9 itu adalah keris sepuh dari Majapahit. Terus niku masyarakat niku generasi muda pripun nggih wonten upacara adat ngaten niku antusiasme nggih pripun niku? Sebenarnya begini, sebenarnya pemuda-pemuda kita untuk saat ini itu pemuda yang sangat kreatif sebenarnya. Kreatif dan keingin-tahuannya besar. Karena kurangnya, jadi saya lagi kurangnya literasi yang bisa membawakan, yang bisa membawakan menyampaikan tentang ajaran Jawa ke mereka, gitu, kepada generasi itu, sehingga para generasi kekurangan literasi, kekurangan bacaan, juga kekurangan apa yang dia lihat, kekurangan apa yang harus dia lakukan, sehingga apa? Sehingga ya mereka akan tampil seperti yang saat ini seperti itu. Dan harapan kami dengan adanya Kira Pusaka, dengan adanya Farwat Jagat itu minimal ada wacana, ya, ada wacana bagi para generasi muda itu untuk mencari tahu ini opo. Lalu satu, lu cari tahu mbahku. Ada keinginan untuk mulai menyukai dan mencintai dan melakukan. Tujuannya itu. Tahun malah ini kok napa wonten malah Kira Pusaka ngaten? Insya Allah kalau tidak ada halangan tahun Suro ini ya, Suro 2025 ini kita adakan lagi. Insya Allah akan lebih meriah lagi. Kalau lebih meriah lagi karena nanti melibatkan banyak pihak. Kalau kemarin masih calon-calon matra masyarakat adat Nusantara, nanti akan didukung oleh beberapa teman dari Keraton Mangkualam.
HKMA, himpunan keluarga mampu alaman akan hadir, masyarakat Nusa juga akan hadir, dan beberapa teman-teman dari kalangan spiritual sendiri. Dan kebetulan juga saya adalah ketua keluarga spiritual Indonesia di wilayah Jember Lumajang. Dan saya juga ownernya dari Yayasan Hargaulas Semeru Indonesia. Nah, yang di situ di Hargaulas itu adalah wadah bagi para kalangan spiritualis Indonesia yang ingin menjadi pelaku pemerhati budaya-budaya Nusantara. Itu ngumpulnya di sini. Oh, konten lagi? Iya, ngumpulnya di Hargaulas Semeru sini. Di saat-saat tertentu datang dari Surabaya datang, dari Kediri datang, Jogja datang untuk kita bahas tentang ilustrasi kelangsungan tentang hasanah Jawa itu ke depannya. Mari sampai jam 3 atau sampai subuh. Gitu. Masalah. Tiga pusaka yang eranya berbeda. Oh, niku. Ini adalah dok dari zaman Kerajaan Singosari. Ini adalah Ulani. Ini dari zaman Majapahit. Nah, terus yang ini Pamakan Jagat. Ini kalau nggak salah dari Tubanan. Bukan. Dan semuanya adalah terus ini wonten upacara adat ngaten kalau kangge adat nglestarekake nggih. Nggih. Soal upacara adat itu ada. Nggih. Mungkin itu adalah acara tahunannya, terus ada acara lagi Sabtu Ponan. Nah, Sabtu Ponan ada, terus acara Anggoro Kasih. Anggoro Kasih Itu Anggoro Kasih itu Selasa Kliwon. Oh, nggih. Selasa Kliwon itu Anggoro Kasih. Itu karena apa? Karena sebenarnya di setiap frekuensi dan vibrasi alam semesta itu berbeda-beda. Nah, dan yang berkuasa di sana adalah pikirannya manusia. Karena apa? Menurut Tuhan semua ditunjukkan untuk manusia, gitu loh. Jadi tinggal kita mengolahnya manusia. Akhirnya apa? Akhirnya kearifan lokal nenek moyang kita membuat budaya-budaya itu. Boleh cuma lagi ini ya, Sabtu Pon ini, Weton ini, ya, seperti itu. Selasa Kliwon ini, seperti itu. Adalah untuk menjadikan sesuatu hal yang bisa menjadi lebih baik oleh orang yang menjalani. Dan lebih luas lagi lah maknanya tentang. Ini keris-kerisipun di wonten pundi nggih? Wonten. Keris-keris saya sendiri itu ada di dua tempat. Oh nggih. Ya mungkin yang sebagian kecil itu ada di sini. Nggih. Ya Hargaulas 1. Nggih. Terus yang sebagian besarnya ada di Surabaya, di Hargaulas 2. Surabaya nggih. Hargaulas itu ada beberapa titik. Nggih. Ya, kalau untuk jagung ria, jagongan, bahas tentang masalah yang enteng-enteng mungkin ya, enteng-enteng masalah jagongan, ngopi ya di sini lah. Di sini mungkin tempatnya karena bisa di sini. Kalau untuk yang membahas tentang kelangsungan tentang berbudaya yang ada hubungannya dengan kegiatan-kegiatan PHBN ya, Kegiatan Nasional Budaya dengan Budaya, kita bahas di Surabaya. Dan juga 2 tahun sekali ada juga acara di Keraton Blok Sumenengan Dalam itu juga. Terus khusus untuk ritualnya Hargaulas kita punya di Lereng Semeru. Dan di sana kita ada tempat yang khusus untuk kita jalani ritual apa yang muhasabah untuk kita menggeringsing diri sejauh mana diriku itu berbuat salah dan benar. Terus saya harus bagaimana ke depannya itu ada di Hargaulas Semeru.